Halo semuanya, welcome back di My Tech Audio. Balik lagi bersama dengan saya, Ivan. Di video kali ini, saya nggak nge-review TWS, nggak nge-review headphones, ataupun Bluetooth speakers. Tapi, produk utama yang saya review di video kali ini adalah sebuah smart projector. Ini adalah XGODI Gimbal 5, atau istilah produknya yang lebih umum XGODI HY320. Ya, sebagian dari kalian pasti udah bengong sekarang. Pasti kaget, kenapa saya tiba-tiba nge-review sebuah smart projector. Jadi teman-teman, singkat cerita, beberapa waktu lalu brand XGODI ini out of nowhere nih, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba nge-email saya yang seorang reviewer audio dan menanyakan, bro, mau nggak nge-review proyektor? Dan saya yang waktu itu masih agak terkejut ya, saya baca emailnya 2 kali, proyektor? Dan di satu sisi, saya sendiri meskipun udah beberapa kali mengoperasikan proyektor di berbagai acara ataupun meeting di kantor, belum pernah terpikir untuk mereview sebuah smart projector seperti ini. Jadilah saya anggap ini sebuah challenge lah untuk saya sendiri, dan di video ini juga saya akan membagikan POV saya, opini saya soal proyektor XGODI Gimbal 5 ini, teman-teman. Setelah saya pakai selama kurang lebih 2 minggu terakhir. Dan disclaimer dulu, saya di sini nggak dibayar oleh XGODI. Iya, XGODI memang mengirimkan Gimbal 5 ini ke saya. Tapi di email saya udah state dengan jelas kalau saya hanya ingin mereview proyektor satu ini, bukan mempromosikan. Jadi inilah video opini saya soal XGODI Gimbal 5 ini, teman-teman. Kita lihat dari box pembeliannya dulu, yang waktu saya terima nggak 100% mulus kondisinya. Kemungkinan karena shipping ya, tapi langsung aja di sini kita buka isi boxnya. Di sini kita bakal ngedapetin kertas panduan penggunaan, lalu ada kabel HDMI dan juga kabel power yang masing-masing panjangnya sekitar 1 meter. Saya berharap bisa sedikit lebih panjang sih, tapi it's okay. Lalu ada remote infrared yang ditenagai oleh 2 baterai A3. Tapi baterainya nggak termasuk ya di box pembeliannya. Dan terakhir ada unit smart projector XGODI Gimbal 5 ini, teman-teman, yang merupakan versi lebih mahal dari XGODI Gimbal 3. Keseluruhan bodinya di sini terbuat dari plastik yang cukup keras dan tebal. Dan di bagian alasnya ini ada karet silikon gitu, teman-teman, yang memberikan grip lebih oke ketika alasnya ini menopang bodi dari proyektornya. Yang saya agak sayangkan, di Gimbal 5 ini nggak disediakan kayak mounting untuk kita tancapkan ke tripod atau tancapan lainnya gitu, atau digantung gitu ya, teman-teman. Di sini nggak ada. Lalu di sini kita bisa atur fokus dari lensanya ini secara manual dan semuanya berjalan dengan smooth, teman-teman. Untuk arah tembak proyektornya sendiri, di sini kita bergantung pada poros putar ya yang ada di sebelah sini, teman-teman. Jadi di sini disediakan beberapa titik kunci, mulai dari agak bawah seperti ini sampai dia bisa vertikal seperti ini, teman-teman. Jadi dia bisa menembak ke dinding atau menembak ke langit-langit. Di bagian bawah lensa ini ada celah-celah udara untuk kipas di bagian dalam proyektor menarik udara masuk buat mendinginkan proyektor ini. Lalu udara hangat akan keluar melalui ventilasi di belakang. Tentu aja jangan sampai ventilasi belakang ini terhalang oleh benda ya guys. Nanti udara panasnya nggak bisa ngalir dengan lancar dan bisa menyebabkan proyektornya overheat. Yang agak disayangkan, filter udara di bagian dalam ini sepertinya susah dikeluarkan, susah untuk diganti. Jadi sekedar untuk membersihkan aja bakal susah ya ini. Lalu di bagian belakang juga ada beberapa port input proyektor, mulai dari USB, jack 3,5 mm, dan HDMI yang nanti akan saya demokan, teman-teman. Untuk gunainnya, pertama kita hubungkan dulu Gimbal 5 ini ke sumber power dan pencet tombol power yang ada di bagian belakang sini. Opsi lain, kita bisa nyalain Gimbal 5 ini dengan remote ya. Tinggal kalian isi aja remote-nya dengan 2 unit baterai A3. Untuk waktu booting awalnya ini, Gimbal 5 ini butuh waktu sekitar 25 detik sampai 30 detik waktu saya ukur sampai bisa masuk ke tampilan utamanya. Kita tungguin ya. Dia masih loading ini. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman, tampilan utamanya yang digerakin oleh OS Android 11. Untuk pengoperasiannya di sini kita pakai remote ini aja ya. Jadi tinggal cek. Ya, seperti itu. Nah, pertama kita bahas remote-nya dulu aja ya sebelum kita masuk ke proyektornya sendiri. Di sini untuk remote-nya ini adalah tombol power, teman-teman. Yang merah ini. Lalu di sini ini tombol untuk mute. Coba saya mute ya. Nah, itu dia langsung mute ya. Coba saya unmute. Nah,
dia balik lagi ke volume. Lalu ini adalah tombol untuk kita screencast via HP Android teman-teman. Coba kita pencet ya. Nah, seperti ini. Ini via Miracast, teman-teman. Kalau di aplikasinya di sini kita bisa coba cek. Kita bisa coba cek si aplikasi eShare Server ini, teman-teman. Kita buka. Nah, di sini kita bisa lakukan mirroring dengan catatan di HP Android. Nanti kita juga download aplikasi eShare Server ini. Nanti saya contohkan. Oke, pertama kita buka dulu aplikasi eServer ini, teman-teman, eShare. Nah, di sini lalu berikutnya kita cari device list ini. Nah, ini akan muncul ya, asalkan proyektor kalian dan juga HP kalian terkoneksi ke jaringan WiFi yang sama, teman-teman. Jadi kita klik di sini. Nah, dia langsung muncul gini, teman-teman. Di sini kita bisa nampilin mulai dari gambar ya. Nah, di sini gambar, dan di sini kita bisa mirroring kalau misal kita lagi ngeplay suatu video atau melihat suatu gambar. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa dilihat ya. Nah, bisa seperti itu. Kita bisa cek juga. Kita tinggal geser-geser gini. Kalau dia video. Nah, misal kalau video, kita bisa cek juga nih untuk video ya. Nah, ini ketika saya ngetes Eagle kapan lalu tuh, Eagle Runner 2. Videonya juga bisa diputar. Sedangkan tampilan HP-nya bakal seperti ini, teman-teman. Bisa naikin volume atau pindah ke file berikutnya. Oke, kita back aja. Ini juga bisa akses musik. Lalu dokumen juga bisa kalau kalian mau nampilin file PPT atau Word seperti itu. Atau bisa juga mirroring, teman-teman. Jadi kalian bisa share your entire screen ini. Nah, kalian bisa share screen kalian sepenuhnya ke proyektor ini, gitu. Lalu di sini kita juga bisa menjadikan HP kita sebagai trackpad, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat ada mouse-nya harusnya. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman lihat ada mouse yang gerak-gerak. Coba nih kita back ya teman-teman ke sebelumnya. Nah, ini ada mouse. Nah, seperti ini. Kita bisa jadikan HP kita sebagai trackpad, teman-teman. Jadi ini seperti kalau kalian tahu Samsung DeX ya, Samsung Wireless DeX itu seperti ini. Oke, kembali ke remote-nya tadi. Tombol tengah ini adalah tombol untuk kalian akses AirPlay. Jadi kalau kalian punya perangkat Apple, iPad, iPhone gitu, kalian bisa screencast via AirPlay, teman-teman. Ini untuk penghubungnya. Nah, seperti ini ya. Akan muncul seperti ini, AirPlay gitu. Berikutnya di sini ada gambar mouse, teman-teman. Ini untuk menampilkan pointernya ini. Kita lihat ya. Nah, ini kita tampilin pointernya, kita bisa gerak-gerakin meskipun dia agak lambat ya. Kita nggak bisa atur sensitivitasnya di sini. Ya, ini untuk memunculkan pointer ini, menjadikan remote ini sebagai seperti mouse, teman-teman. Oke, kita exit aja. Nah, dia akan kembali ke menggunakan trackpad yang ada di remote ini. Kalau kita exit mode mouse-nya. Lalu bagian ini jelas ya, ini adalah navigasi untuk trackpad-nya, atas, bawah, kanan, kiri, dan enter-nya. Sedangkan tombol ini, tombol yang ini teman-teman, ini adalah tombol back. Buat kalau kalian masuk ke suatu menu, nah ini buat tombol back-nya, gini. Nah, buat kembali ke halaman sebelumnya. Sedangkan tombol yang ada di tengah ini untuk kita masuk ke menu setting. Coba ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sedangkan tombol yang gambarnya rumah ini adalah home untuk kita kembali ke tampilan awal dari UI-nya Gimbal 5 ini. Oke, ini adalah tampilan awalnya ya. Lalu untuk min plus ini adalah volume, teman-teman. Nah, oke. Itu ya. Di sini untuk aplikasi Netflix, YouTube dia sudah pre-installed by default-nya. Sedangkan beberapa aplikasi lainnya bisa kalian download di App Store-nya ini, teman-teman. Jadi di sini seperti Google Chrome, Disney Plus,
lalu Prime Video gitu-gitu bisa kalian download. Ya, meskipun di sini merupakan Android 11, tapi App Store-nya beda dengan App Store yang ada di Google Play Store HP kalian ya, kalau kalian pakai Android. Dan untuk Disney Plus di sini, anehnya untuk unit saya nih, saya nggak tahu kenapa, unit saya ini Disney Plus-nya nggak bisa diinstal teman-teman. Saya udah coba berkali-kali ya, dia tuh nggak bisa diinstal di sini. Ya agak disayangkan lah. Jadilah di sini saya cuma install Netflix, Prime Video, ya Prime Video, dan juga si YouTube gitu. Ya ini untuk Prime-nya. Ya seperti ini ya tampilan untuk Prime-nya, dia berfungsi dengan normal teman-teman. Lalu untuk YouTube di sini saya memutuskan nggak login ya. Di sini kita bisa lihat YouTube, berbagai macam video di sini. Oke-oke aja, no problem. Nah, tapi yang agak saya sayangkan ya, di sini memang tidak ada aplikasi-aplikasi seperti Mola, Video, Catch Play, atau beberapa movie streaming service lainnya, teman-teman. Nah, kita langsung masuk aja ke setting. Untuk setting ini, kita bisa atur, ini yang pertama kali kita atur ya, maaf tadi mungkin agak kelewatan saya. Untuk yang pertama kali kita atur adalah si Wi-Fi ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa koneksikan Wi-Fi-nya dulu agar Gimbal 5 ini bisa terkoneksi ke internet. Lalu di sini kita juga bisa jadikan Gimbal 5 ini sebagai hotspot ya, untuk dijadikan hotspot atau tethering ke perangkat yang membutuhkan koneksi internet. Berikutnya ada koneksi Bluetooth, teman-teman. Di sini kita bisa hubungkan Bluetooth-nya ke, kalau saya sih terutama saya hubungkan ke perangkat audio, wireless, Bluetooth speaker, headphones, dan lain sebagainya. Jaga-jaga aja ya, kalau kalian kurang puas dengan speaker bawaannya si Gimbal 5 ini, teman-teman. Yang ada di bagian belakang. Untuk ukuran speaker dari small proyektor seperti ini, saya rasa speaker di Gimbal 5 ini masih cukup oke untuk dipakai di ruangan yang kecil, indoor. Seperti di ruangan saya ini, yang berukuran hanya sekitar 20 meter persegi, teman-teman. Untuk pemakaian dengan 2-3 orang, saya rasa ini masih cukup oke, masih usable. Terutama kalau film atau movie yang kalian tonton lebih banyak conversation atau percakapannya, atau kalau kalian nonton video podcast gitu, ini speakernya masih oke. Tapi kalau kalian nontonnya sudah genre horror, action, yang tentunya lebih membutuhkan bass yang lebih gede atau bahkan sub bass atau deep bass yang lebih berasa, speaker di Gimbal 5 ini masih kurang. Seperti halnya speaker bawaan dari mayoritas proyektor lainnya, teman-teman. Secara power, kalau saya bandingkan, speaker di proyektor Gimbal 5 ini bahkan kalah secara signifikan powernya dari Eagle V3 ini. Speaker yang ukurannya cuma segini, teman-teman. Bahkan juga kalah kencang dari Edifier MP85 ini, teman-teman. Yang ukurannya cuma segenggaman tangan saya ini. Kira-kira volume 100% di proyektor Gimbal 5 itu setara dengan volume sekitar 90% di Edifier MP85. Kita dengerin aja sound sample berikut ini untuk perbandingannya. Just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you. Just stay the night and believe when it's like nothing wrong, it's alright with you. No ties, no cries, no need, so free. I don't care what you say, what you do, how you feel. As long as you can show me a good time. I don't need promises, honestly, no big deal. As long as you can show me a good time. I don't care. Nah, untuk delay audio videonya sekarang, apakah ada lip sync delay ketika saya menggunakan proyektor Gimbal 5 ini, saya koneksikan ke beberapa perangkat wireless audio saya, seperti TWS, headphones, atau Bluetooth. Dan saya punya temuan yang menarik, teman-teman. Ketika saya tes dengan Bluetooth speaker, saya merasakan delay-nya bahkan lebih minim, lebih nggak berasa, bila dibandingkan ketika saya koneksikan Gimbal 5 ini dengan TWS atau wireless headphone saya. Jadi saya rasa di sini juga tergantung dari jenis TWS atau Bluetooth speakernya ya. Di sini untuk TWS saya pakai Anker Soundcore Space A40 dan juga OnePlus Buds 3 ketika saya tesnya. Sedangkan untuk Bluetooth speaker saya pakai beberapa speaker sekaligus. Ada JBL Flip 6, ada Tribit X Sound Go,
lalu Edifier MP85, Eagle V3, dan lain sebagainya. Di sini Bluetooth speaker memberikan delay yang lebih minim ketika saya koneksikan ke proyektor gimbal 5 ini. Untuk solusi lain meminimalisir delay, kita bisa juga pakai koneksi auxiliary untuk output audionya. Lalu untuk koneksi HDMI-nya, waktu saya tes berfungsi dengan baik, nggak ada masalah ya. Bisa banget dipakai buat presentasi atau meeting di kantor, teman-teman. Nah, oke, berikutnya kita bisa atur bahasa ya. Di sini disediakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Nice, ada bahasa Indonesia teman-teman, jangan khawatir. Lalu berikutnya kita bisa atur proyeksi atau ini, projection setting ini teman-teman. Nah, untuk projection setting ini disediakan ada 3 pengaturan, screen zoom, projection mode, dan keystone correction. Untuk screen zoom ini kita bisa atur mau seberapa besar layar yang kita gunakan di sini teman-teman. Gitu. Jadi kalau misal kita kecilin ya zoomnya, nah ini dia bakal kecil dan semakin mengecil gini. Kalau kita gedein, ya dia bakal semakin besar. Pengaturan basic lah ya ini. Nah, untuk projection mode atau mode proyeksi, ini bisa diatur. Mau dari depan desktop, rotate front ini, atau dari balik layar, yakni rotate rear. Seperti ini tampilannya nanti. Nah, jadi tulisannya seperti kebalik gitu ya teman-teman, kalau kalian amatin gitu. Atau bisa juga dari balik layar atas. Jadi misalkan ini ditembaknya dari atas teman-teman ataupun dari layar bawah. Kalau di sini saya ngaturnya proyeksinya dari depan aja ya seperti biasa. Nah, lalu berikutnya kita bisa atur keystone correction teman-teman. Nah, ini kita bisa auto seperti ini atau kita bisa manual. Jadi di sini kalau mungkin di kamera nggak seberapa terlihat, tapi bagi saya yang berada di depannya dan agak bawah, ini sudut-sudut yang ada di bagian atas kanan sama kiri ini agak terlalu sempit dibandingkan panjang bawahnya. Jadi kita bisa atur keystone-nya. Nah, seperti ini. Enak banget ya. Kita bisa atur. Oke. Sudut atas yang sini lagi saya atur, teman-teman. Iya, gitu. Saya atur lah. Lalu kita pencet OK, dia akan berpindah ke yang sana. Nah, ini kita atur nih. Saya rasa kurang ke sana ya. Jadi saya atur agak ke sana. Oke, pindah ke bawahnya teman-teman, pindah ke bawah sini. Nah, gitu. Oke, kita pindah yang ke bawah yang sini ya. Oke, saya rasa ini udah oke buat saya sekarang. Nah, seperti itu teman-teman. Saya rasa keystone correction-nya di sini bekerja dengan oke banget gitu. Lalu di sini untuk jarak fokus terdekat yang bisa saya dapatkan dari gimbal 5 ini waktu saya tes, ini sekitar 92 cm teman-teman. Itu udah paling dekat. Kalau lebih dekat dari itu fokusnya nggak nyampe ya, fokusnya bakal ngeblur. Lalu kalau kita cek di aplikasi di sini disediakan juga kalkulator teman-teman. Out of nowhere disediakan kalkulator. Dan surprisingly mengejutkannya di sini cukup lengkap ya. Kita bisa lihat ada scene, constant, inlock, learn, lock, dan lain sebagainya. Mungkin ini bisa membantu banget kalau ini dipakai di sekolah, si proyektornya ini, teman-teman. Lalu berikutnya ada aplikasi Google Chrome yang bisa kalian pakai untuk mengakses mungkin website atau movie streaming services yang nggak disediakan di aplikasi-aplikasi atau App Store-nya gimbal 5 ini, teman-teman. Atau mungkin sekedar buat browsing-browsing santai. Nah, sekarang untuk ketajaman dari proyeksinya sendiri, si gimbal 5 ini diklaim punya resolusi 1080 x 1920 pixel, teman-teman. Di sini saya ngetesnya di 3 kondisi ya, di gelap, remang, dan terang. Untuk di kondisi gelap seperti ini, saya suka sama ketajaman yang dihasilin di sini. Kontrasnya menurut saya oke. Warnanya juga ya masih cukup natural lah. Bukan yang saturated dan vibrant, tapi juga bukan yang kelihatan pucat gitu. Saya rasa ini termasuk netral secara warnanya, which is good menurut saya. Sekarang kita coba beralih ke kondisi yang lebih percaya dikit ya, kondisi remang-remang gitu teman-teman. Nah, sekarang beralih ke kondisi yang remang-remang ya. Gimbal 5 menurut saya masih bisa mempertahankan warna dan kontras, terutama keutuhan warnanya ini dengan cukup baik. Karena ini kondisi yang menurut saya ya memang lebih challenging daripada ketika gelap, tapi masih belum yang challenging banget ya. Karena ini suasananya masih remang, belum yang terang banget. Dan ingat teman-teman, Smart Projector 1 ini harganya 1 jutaan. Oke, bukan harga 2, 3, 4 jutaan gitu ya. Sekarang kita coba berpindah ya ke kondisi yang terang. Yuk. Dan barulah di kondisi yang sangat terang seperti ini, tampilan proyeksinya mulai berasa wash out ya. Tapi lagi, untuk ukuran Smart Projector 1 jutaan, saya rasa ini cukup wajar.
Dan toh juga teman-teman, kita pakai smart projector seperti ini memang efektifnya ketika di kondisi pencahayaan di mana sekitar tempat tembak proyeksinya ini itu dibuat redup atau bahkan gelap sekalian. Overall proyektor ini ya menurut saya, meskipun bukan yang terang banget seperti proyektor-proyektor harga 2 juta, 3 juta ke atas yang ANSI lumensnya bisa 300-400 lebih, tapi ini untuk harga 1 jutaan sudah cukup oke. Dan sorry teman-teman, di sini saya nggak punya Luxmeter ya, tapi menurut beberapa website yang udah ngetes sendiri, ANSI lumens dari XGODI Gimbal 5 ini, khusus dalam hal ini saya harus nyontek ya, karena saya nggak punya alatnya teman-teman. ANSI lumens maksimal dari Gimbal 5 ini di kisaran angka 200. Jadi ya cukup oke lah. Jadi, lagi ya, saya sangat sarankan kalian untuk pakai gimbal 5 ini, terutama di kondisi ruangan yang sejuk dan bersih, teman-teman. Tapi di satu sisi, kelebihannya juga cukup banyak yang bisa saya nikmatin. Lagi ya, ini di mata saya, yang bisa dibilang pengguna casual lah dari sebuah smart projector. Bukan expert, teman-teman. Mulai dari proyeksi layar yang cukup tajam, dan akurasi dari warna dan kontras yang cukup baik, terutama di pemakaian kondisi gelap. Juga, proyektor ini nggak cepat panas, walaupun udah saya pakai 5 jam lebih, lalu bentuknya juga cukup ramping dan mudah dibawa-bawa. Lalu ada kelengkapan konektivitas yang cukup banyak seperti HDMI, USB, dan jack 3,5 mm. Lalu support Bluetooth dan juga Wi-Fi 6, teman-teman. Plus ada fleksibilitas untuk mirroring atau screencast. Semuanya itu dikemas dalam paket harga 1,4 sampai 1,5 juta rupiah, masih oke banget menurut saya. Sayangnya di sini saya nggak punya pembanding, teman-teman. Jadi saya di sini ngomong berdasarkan opini saya, pendapat saya selama pengalaman saya menggunakan proyektor ini 2 minggu terakhir. Oke, saya rasa gitu dulu aja teman-teman untuk video review kali ini. Pertama kalinya saya nge-review sebuah smart projector, jadi kalau banyak kurangnya saya mohon maaf ya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita bertemu di video berikutnya. See you, bye guys.